Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naufal Nafi Jimat. Saya akan mencoba ini. Langsung saja ya, saya mulai. Yang pertama, skenario kasus sebagai administrator Linux untuk perusahaan yang berkembang pesat. Anda telah ditugaskan untuk membuat modifikasi dan menghapus akun pengguna dari server Linux. Perusahaan baru saja merekrut 9 karyawan baru untuk mengisi 3 departemen yang baru. Dirancang departemen yang telah dibuat adalah engineering, sales, dan IS. Server harus diatur dengan file folder, pengguna grup, dan izin yang sesuai untuk memastikan peluncuran. Departemen yang baru dirancang sebagai dengan sukses. Tujuan buat direktori di root sistem file untuk setiap departemen. Nama ini harus mencerminkan nama departemen yang akan memegang direktori. Buat grup untuk setiap departemen, nama ini harus mencerminkan nama departemen yang akan diberikan kepada grup. Buat penggunaan administratif untuk masing-masing departemen, pengguna akan memiliki shell login bash. Pengguna akan menjadi bagian dari grup masing-masing untuk setiap departemen. Ini harus menjadi grup utama pengguna. Buat 2 pengguna tambahan untuk setiap departemen, pengguna akan memiliki shell login bash. Pengguna akan menjadi bagian dari grup masing-masing untuk setiap departemen. Ini harus menjadi grup utama pengguna. Untuk alasan keamanan verifikasi, berikut perlu dilakukan untuk setiap direktori masing-masing departemen. Pastikan bahwa pemilik setiap direktori adalah administrator departemen dan kepemilikan grup adalah grup untuk setiap departemen. Administrator departemen akan memiliki akses penuh ke direktori departemen masing-masing. Pastikan bahwa hanya pemilik file direktori departemen yang dapat menghapus file tersebut. Pengguna juga akan memiliki kepemilikan pada departemen masing-masing. Pengguna normal di setiap departemen akan memiliki akses penuh baca, tulis, dan jalankan ke folder departemen masing-masing. Folder departemen hanya dapat diakses oleh pengguna atau administrator di masing-masing departemen. Pastikan tidak ada orang lain yang bisa memiliki izin ke folder tersebut. Buat dokumen di setiap direktori departemen. Pemilikan pada file ini akan sama dengan direktori tempatnya berada. Dokumen hanya boleh berisi 1 baris teks yang menyatakan file ini berisi informasi rahasia untuk departemen. File ini dapat dibaca oleh semua pengguna di departemen. Tidak ada orang lain yang memiliki izin untuk file ini. Di bawah ini adalah contoh membuat direktori di root atau dari sistem file. Nama direktori dapat bervariasi. Di bawah ini adalah contoh membuat grup. Nama grup dapat bervariasi. Di bawah ini adalah contoh membuat pengguna administratif untuk departemen. Nama pengguna dapat bervariasi. Di bawah ini adalah contoh membuat pengguna normal untuk departemen. Nama pengguna dapat bervariasi. Di bawah ini adalah contoh pengaturan kepemilikan yang sesuai untuk direktori. Di bawah ini adalah contoh pengaturan izin yang sesuai pada direktori. Ini mencakup 4 item berpoin yang berhubungan dengan izin. Di bawah ini adalah contoh perbuatan file. Nama file dapat bervariasi. Contoh pengaturan kepemilikan yang sesuai untuk file adalah contoh pengaturan izin yang sesuai pada file. Saya akan mencobanya langsung.
Sekarang saya akan mengerjakan yang lab B-nya. Skenario kasus di lab tantangan manajemen pengguna, Anda ditugaskan untuk membuat pengguna dan grup menggunakan perintah satu persatu dari baris perintah dapat menjadi proses yang membosankan dan dapat menyebabkan potensi kesalahan dalam sintaks. Adalah tugas Anda sebagai administrator untuk membuat prosesnya semulus dan seefisien mungkin. Tujuan, buat script bash untuk melakukan tugas manajemen pengguna seperti yang diuraikan di bawah ini. Buat grup baru, setiap kelompok harus memiliki nama yang unik. Script harus memeriksa untuk memastikan bahwa tidak ada nama grup duplikat di sistem. Jika duplikat ditemukan, kesalahan perlu dilaporkan dan administrator harus mencoba nama grup lain. Buat pengguna baru, setiap pengguna harus memiliki nama yang unik. Script harus memeriksa untuk memastikan bahwa tidak ada nama pengguna duplikat pada sistem. Jika duplikat ditemukan, kesalahan perlu dilaporkan dan administrator harus mencoba nama pengguna lain. Pengguna akan memiliki sel login, bash, dan termasuk dalam grup yang dibuat pada langkah sebelumnya. Buat password untuk setiap user yang dibuat. Pastikan bahwa pengguna baru yang dibuat adalah anggota grup baru yang dibuat. Buat directory di root atau sistem file dengan nama yang sama dengan yang dibuat pengguna. Atur kepemilikan directory ke pengguna dan grup yang dibuat. Atur izin directory ke kontrol penuh untuk pemilik dan kontrol penuh untuk grup yang dibuat. Tetapkan izin untuk memastikan bahwa hanya pemilik file yang dapat menghapusnya dari directory. Pastikan script dapat dieksekusi. Kita coba memulainya ya.
Saya akan melanjutkan dengan ini. Sekarang saya mengerjakan lab C. Skenario kasusnya, seseorang anggota staf telah meminta daftar nama layanan yang dikenali oleh image Linux saat ini. Sebuah file bernama extension service telah ditemukan yang berisi informasi terkait, namun tidak diatur untuk dengan mudah menentukan semua layanan. Menggunakan kombinasi pipa, pengalihan, dan penyataan kontrol menghasilkan output yang hanya berisi nama layanan. Seluruh tugas harus diselesaikan tanpa menggunakan file perantara. Setiap layanan hanya boleh dicantumkan sekali dan disimpan ke file bernama unique to service text yang terletak di direktori home. Hapus semua baris atau baris kosong yang dianggap sebagai komentar. Saya akan mencoba mengerjakannya.
Saya akan meneruskannya sekarang ke lab D. Skenario kasus, seorang anggota staf telah meminta daftar nama layanan yang dikenali oleh image Linux saat ini. Sebuah file bernama ITC Service telah ditemukan yang berisi informasi terkait, namun tidak diatur untuk dengan mudah menentukan semua layanan. Menggunakan kombinasi pipa, pengalihan, dan pernyataan kontrol, menghasilkan output yang hanya berisi nama layanan. Seluruh tugas harus diselesaikan tanpa menggunakan file perantara. Setiap layanan hanya boleh dicantumkan sekali dan disimpan ke file bernama Unique Service Text yang terletak di directory home. Hapus semua baris atau baris kosong yang dengar sebagai komentar. Tujuannya, ekstrak semua nama layanan dari file. Urutkan nama menurut abjad, menghapus duplikat, hapus semua baris atau baris kosong yang tidak dimulai dengan huruf alfabet. Tangkap hasil akhir ke file bernama Unique Service Text. Hitung baris dalam file menggunakan perintah bersyarat yang hanya dijalankan jika perintah gabungan sebelumnya berhasil. Saya akan mencobanya.